Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Fajar, selaku dosen pengampu akuntansi keuangan daerah kelas A, dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 sebagai kelompok penyaji akan mempresentasikan mengenai gambaran umum akuntansi keuangan daerah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Josephine Immanuela dengan NPM 088, yang kedua ada Gita Sekar Melati Putri dengan NPM 197, yang ketiga ada Salsabila Sabita Purnomo Putri dengan NPM 211, yang keempat ada Belinda Masyita Salsabila dengan NPM 212, dan yang terakhir ada Titi Eka Dewi Rahmawati dengan NPM 214. Selanjutnya saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok kedua sebagai kelompok perumus, yaitu ada Aliza Karima dengan NPM 091, Aprilia Kartika Putri dengan NPM 207, Anti Wulandari dengan NPM 004, Ireva Suryana Ningtyas dengan NPM 133, Hulum Anggun dengan NPM 169. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Sabita Purnomo Putri dengan NPM 211. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan akuntansi daerah. Yang pertama ada kedudukan akuntansi keuangan daerah. Nah, secara umum akuntansi ini dibedakan atas akuntansi sektor swasta dan akuntansi sektor publik. Di mana menurut Sugianto dan kawan-kawan, tahun 1995 akuntansi terdiri dari dua bidang utama, yaitu yang pertama ada akuntansi komersil atau perusahaan atau commercial accounting. Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Akuntansi komersial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis atau perusahaan yang mencari keuntungan atau laba. Nah, dalam akuntansi komersial dikenal adanya proses pencatatan harian, penjurnalan, posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo, dan pembuatan neraca lajur. Kemudian ada pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit atau organisasi nirlaba. Akuntansi sektor publik dibedakan atas yang pertama akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintahan daerah. Nah, akuntansi keuangan daerah sejalan dengan adanya otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat dan melaporkan laporan keuangan ini secara transparan kepada publik. Kemudian yang kedua ada akuntansi sosial atau social accounting. Nah, pengertian dari akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit atau nirlaba. Akuntansi sosial ini sering digunakan oleh organisasi sektor publik. Nah, organisasi sektor publik ini ada sekolah, masjid, puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian slide selanjutnya ada berdasarkan klasifikasi tersebut yang telah saya jelaskan sebelumnya, kedudukan akuntansi keuangan daerah atau akuntansi pemerintah daerah dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama akuntansi. Nah, akuntansi ini dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi komersial dan akuntansi sektor publik. Kemudian ada akuntansi sektor publik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemerintah dan juga akuntansi sosial. Nah, di bagian pemerintah dibagi menjadi dua, ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Kemudian pemerintahan daerah membawai pemerintah kota dan kemudian pemerintah kabupaten. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Gita Sekar dengan NPM 192 akan menjelaskan mengenai sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah. Dalam sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah, itu ada beberapa sistem. Ada 3 cara, yaitu yang pertama single entry. Dalam sistem single entry ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatkan satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat di sisi penerimaan, lalu transaksi yang berakibatkan berkurangnya kas akan dicatat di sisi pengeluaran di dalam buku kas umum atau sering disebut BKU. Single entry ini disebut dengan pembukuan. Adapun kelebihan dari sistem pencatatan ini, itu sistemnya lebih sederhana dan mudah dipahami.
Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain kurang bagus untuk dilakukan pelaporan, sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan tidak dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah. Lalu yang kedua itu ada double entry. Sistem pencatatan ini bisa disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali dan akan mempengaruhi dua perkiraan. Satu sisi debit dan satu sisi kredit. Pencatatan dengan sistem ini sering disebut dengan istilah menjurnal. Lalu yang terakhir itu ada triple entry. Sistem pencatatan ini menggunakan sistem double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Dengan adanya pencatatan triple entry, maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Lalu ada siklus akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Kemendagri nomor 29 tahun 2002 adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Lalu terdapat bagian siklus akuntansi pemerintahan daerah. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, adapun contoh input dokumennya itu seperti bukti memorial, surat tanda setoran, dan surat perintah pencairan dana langsung atau sering disebut SP2DLS. Lalu untuk contoh outputnya sendiri itu terdapat laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk bagian siklusnya dapat dilihat di PPT. Selanjutnya ada tahapan siklus akuntansi. Seperti yang tertera di PPT, berikut contoh gambarnya. Nah, dalam siklus akuntansi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut. Yang kedua, di sini kita akan mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Yang ketiga, kita akan meringkas dalam buku besar transaksi-transaksi keuangan yang sudah di jurnal. Jadi tahapan ini tuh disebut memposting atau mengakunkan. Lalu tahapan keempat yaitu menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkannya ke dalam neraca saldo. Yang kelima, kita akan melakukan penyesuaian buku besar berdasarkan informasi yang paling terbaru. Yang keenam, kita akan menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu langkah yang ketujuh yaitu menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan. Langkah yang ke-8 yaitu menutup buku besar, dan langkah yang terakhir di sini kita akan menentukan saldo-saldo buku besar dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelah tutup buku. Selanjutnya, saya Titi Eka Dewi Rahmawati dengan NPM 214 akan menjelaskan tentang asumsi dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah anggapan yang dapat diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Yang terdiri dari pertama ada asumsi kemandirian entitas, yang kedua ada asumsi kesinambungan entitas, dan yang ketiga ada asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Untuk asumsi kemandirian entitas, setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar instansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Indikasi terpenuhinya asumsi ini yaitu adalah kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya. Selanjutnya yaitu asumsi kesinambungan entitas. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan jangka pendek. Dan selanjutnya yaitu asumsi keterukuran dalam satuan uang. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai satuan uang untuk memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 karakteristik sebagai persyaratan normatif yang perlu dilakukan agar laporan keuangan pemerintah memiliki kualitas yang dikehendaki, yang terdiri dari yang pertama ada relevan, yang kedua ada andal, yang ketiga ada dapat dibandingkan, dan yang keempat ada dapat dipahami. Relevan. Laporan keuangan berisi informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu ataupun masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu yang pertama, memiliki manfaat umpan balik, yang kedua, memiliki manfaat prediktif, yang ketiga, tepat waktu, dan yang keempat, lengkap. Untuk memiliki manfaat umpan balik, yaitu informasi membantu pengguna menegaskan atau mengoreksi ekspektasi masa lalu. Yang kedua, memiliki manfaat prediktif, yaitu informasi membangun pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan masa kini. Yang ketiga, tepat waktu, yaitu informasi yang disajikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan penggunaan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, lengkap. Informasi mencakup semua informasi akuntansi yang mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada dan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam pengguna informasi dapat dicegah. Selanjutnya ada andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal yaitu yang pertama ada penyajian jujur, yang kedua dapat diverifikasi, dan yang ketiga netralitas. Untuk penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang kedua dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Dan yang terakhir ada netralitas, yaitu informasi berdasar kebutuhan umum dan tidak berpihak kebutuhan pihak tertentu. Selanjutnya dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan dengan cara internal maupun eksternal. Untuk perbandingan secara internalnya dapat dilakukan apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama setiap tahunnya. Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Jika entitas pemerintahan akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, maka harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Dan yang selanjutnya ada dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu saya pilih nama Sita Salsabila, NPM 212, akan menjelaskan basis akuntansi. Nah, dalam akuntansi pemerintah di Indonesia itu dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual, lalu akuntansi berbasis akrual. Oke, yang pertama, akuntansi berbasis kas atau cash-based accounting itu fokus pengukurannya itu pada saldo kas dan perubahan saldo kas dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini sendiri itu ada saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Dalam akuntansi berbasis kas ini juga masih ada keterbatasan informasi yang tersedia karena
Dalam akuntansi berbasis kas ini hanya berfokus pada kasnya saja, seperti itu. Lalu yang kedua ada akuntansi berbasis kas menuju akrual, yaitu basis akuntansi ini itu merupakan proses transisi, di mana dalam basis ini pendapatan, belanja, dan pembiayaan itu dicatat berdasarkan pada basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas itu dicatat berdasarkan basis akrual. Jadi akuntansi berbasis kas menuju akrual ini itu masih kayak apa? Jadi percampuran antara basis kas dan basis akrual seperti itu. Selanjutnya ada akuntansi berbasis akrual atau accrual based accounting. Ini itu berfokus pada pengukuran sumber daya ekonomi dan perubahan daya pada suatu entitas. Perbedaan neraca basis akrual dan kas ini itu bisa terlihat dari ilustrasi berikut. Jadi pertama itu ada neraca awal. Lah, itu ada kas 10.000 dan ekuitas 10.000. Lalu misalnya terjadi pembelian kendaraan senilai 3.000. Nah, neraca setelah transaksi tersebut akan ditampilkan secara berbeda di masing-masing basis. Nah, yang pertama itu pada basis kas pembelian kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja atau biaya. Sehingga jika dimasukkan ke dalam jurnal, maka ayat jurnalnya yaitu belanja kendaraan atau biaya kendaraan pada kas senilai 3.000. Sehingga di akhir periode itu neraca berbasis kas menjadi kas sebesar 7.000 dan ekuitas sebesar 7.000. Nah, ini kok menjadi seperti ini itu karena kasnya itu langsung dikurangi beban tadi, dan pada basis kas itu tidak menyertakan akun lain selain kas di dalam neraca tersebut. Jadi jika terjadi pembelian seperti tadi itu, maka tidak dimasukkan ke dalam neraca, hanya pada pengurangannya saja langsung ke kasnya jadi berapa, seperti itu. Lalu pada basis akrual itu fokusnya pada semua sumber daya yang dimiliki, maka transaksi pembelian kendaraan akan dicatat ke dalam jurnal itu jadi kendaraan pada kas sebesar 3.000. Lalu pada akhir periode neraca yang berbasis akrual ini akan menjadi yang di sisi aktiva itu akan kas sebesar 7.000 dan kendaraan sebesar 3.000 dan ekuitas 10.000. Nah, ini di basis akrual, maka kas itu dimasukkan ke dalam neraca karena kalau basis akrual itu semua sumber daya yang dimiliki itu dimasukkan. Jadi kalau misal dia kan habis beli kendaraan, nah itu kan aktivanya bertambah kendaraan, jadi dimasukkan ke dalam neraca bagian aktiva kendaraan. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, ada 7 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama ada prinsip nilai historis, di mana aset dicatat sebesar pengeluaran dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan, di mana kewajiban juga dicatat sebesar kas dan setara kas yang diharapkan akan bisa dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Dan prinsip nilai historis ini bisa dikatakan lebih objektif dan dapat diverifikasi daripada nilai yang lain. Lalu yang kedua ada prinsip realisasi, di mana bagi pemerintah pendapatan yang tersedia akan diotorisasi melalui anggaran pemerintah selama 1 tahun fiskal yang akan digunakan untuk membayar uang dan belanja dalam periode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Josephine Emanuela dengan NPM 088 akan membahas mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.
Selanjutnya ada prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, suatu transaksi yang seharusnya dikelompokkan sebagai belanja modal, tapi di dalam penyusunan anggaran dikelompokkan sebagai belanja barang dan jasa. Maka di dalam pelaporannya, informasi tersebut harus diberi penjelasan di dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada prinsip periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, ditentukan bahwa pemerintahan daerah atau SKPD diharapkan membuat laporan semester pertama dan laporan prognosis untuk 1 semester ke depan. Selanjutnya yaitu prinsip konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan atau prinsip konsistensi internal. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode yang lama. Dan perubahan tersebut harus dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu prinsip pengungkapan lengkap. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan ini dapat ditempatkan pada lembar buka, laporan keuangan atas, atau catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan akurus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian secara wajar, maka faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan sehat ini mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau liabilitas tidak dinyatakan terlalu rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas Pak Fajar dan juga teman-teman yang telah memperhatikan dan mengikuti sesi diskusi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.